Oke sahabat Kaos Hijau, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memanfaatkan power supply komputer ini supaya bisa dihidupkan tanpa komputer. Jadi teman-teman yang belum tahu seperti ini, bagaimana cara menghidupkannya, karena dihidupkan tanpa komputer kok nggak hidup. Itu kita coba dulu. Kita colok di sini untuk listriknya, kemudian kita colok di AC. Untuk AC nya ini kita colok ya, kita colokkan begini. Kemudian kita lihat hasilnya teman. Nah, ini tidak hidup, jadi kipasnya tidak nyala tuh ya. Oke, untuk menyalakannya, kita yang belum tahu, kita buka dulu teman, nah, supaya tahu power supply ini bisa bekerja lagi. Tapi yang sudah tahu biasanya tidak perlu membuka, tapi kita buka dulu. Power supply komputer ini, dia outputnya bisa untuk tegangan 12 volt dan 5 volt, bisa untuk dandan ampli-ampli mini, untuk dandan tegangan-tegangan yang 12 volt atau 5 volt. Ini mantap teman, jadi sudah praktis. Kita buka dulu di sini. Jadi jangan dibuang dulu teman, atau kita dapat dari teman atau dari mana, ini bisa dimanfaatkan. Jadi biasanya udah nggak pakai lagi, jangan dibuang dulu. Nah, kita buka seperti ini, kemudian kita periksa teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini biasanya ada kabel hijau. Ini kita periksa, di daerah ini ada kabel warnanya hijau. Di situ tertulis PG biasanya. Ini kita cari PG, kemudian nah ini ada PG on. Kalau kita zoom mungkin kelihatan teman. Nah, atau PG atau PG on. Nah, di sini teman. Nah, ini ya, ada PG on di sini teman. Nah, ini kemudian biasanya ada yang hanya PG aja seperti ini. Nah, ini ada yang PG aja seperti ini, PG atau PG on. Ini kita hubungkan ke ground teman ya. PG on ini kita hubungkan ke ground. Jadi, kita akan coba hubungkan ke ground. Ini kalau kita telusuri PG on ini atau PG aja, kita tarik di sini teman. Nah, kita potong ini ya, kita potong. Biasanya di sini berarti kita hubungkan ya teman ya. Kita hubungkan dengan ground. Berarti kalau udah tahu, tidak perlu dibuka teman ya, langsung dikasih connect aja ke ground. Oke, ini sudah saya potong dan kita akan sambungkan di mana saja, yang penting ground. Nah, maksud saya kabelnya hitam ini. Oke, akan saya sambungkan. Kita kelupas dan kita sambungkan PG ini, PG on ini. Oke, kita sambungkan begini.
lalu kita coba ya, kita coba kipas di sini dan nanti kita lihat hasil outputannya. Oke, kita colok ke listrik. Nah, kipas menyala, dan apakah kalau PG on ini kita lepas dia akan mati? Nah, saya lepas, nah dia akan mati. Oke, kita hubungkan lagi. Nah, ini bisa menjadi tombol on off elektronik. Kemudian kita akan ukur tegangannya, tegangan yang ada di outputan ini. Nah, ini untuk tegangan yang masuk ke harddisk atau ke CD-ROM, biasanya kita ukur aja tegangannya. Oke, kita ukur ya di sini teman. Kita ukur hasil outputnya. Jadi yang ground ditaruh di tengah atau yang hitam, kemudian kita ukur yang merah teman. Nah, yang merah di sebelah sini nih. Ya, dia terbaca 5,1 ya, 5 volt. Kemudian kita dapatkan lagi yang di sini, ini yang warna kuning, kita tusuk di sini. Nah, dia berukuran 12 volt untuk tegangannya. Jadi kita dapat tegangan 12 volt dan 5 volt. Ini kalau tidak punya tester, nggak perlu diukur lagi. Yang merah ini untuk 5 volt, yang kuning untuk 12 volt. Nah, ini untuk power supply komputer. Jadi untuk mengetahui on off-nya, kita buka atau kita potong kabel hijau di sini, hubungkan ke ground. Nah, ada kabel hijau ini adalah kabel PG atau kabel PG on. Nah, jadi power supply komputer ini bisa dipakai untuk tegangan-tegangan bermacam-macam teman. Di sini ada karakteristiknya ya. Nah, ini untuk plus 12 voltnya lumayan, ada 10 ampere. Kemudian 5 voltnya ada yang 0,5 ampere. Kemudian ada yang 3 volt ya teman. Tuh, 3 voltnya ada teman, 3,3 voltnya. Nah, berarti untuk dandan-dandan yang memerlukan tegangan 3 volt juga ada. Oke, untuk yang 3 volt kita cari teman, yang 3,3 volt di mana ini? Kita belum temukan untuk yang 3,3 volt. Ini biasanya kita cari di daerah ini teman. Groundnya kita taruh di ground ya, di sini boleh di mana aja groundnya. Kemudian 3,3 voltnya kita cari di pojok ini 3,3 volt nih. Nah, untuk warnanya ya nih, warnanya ada 2 ini teman nih. Nah, ini 3,3 volt. Nah, mantap teman. Jadi ada 3,3 volt, ada 5 volt, kemudian ada 12 volt untuk power supply komputer ini. Oke, sahabat kaos hijau, terima kasih Anda sudah bersama saya menyaksikan video saya
melihat tegangan yang ada di power supply komputer ini dan cara menghidupkannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman kaos hijau. Dari kaos hijau, semangat terus.